Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Jamaah sidang Jumat azanullah iyakum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bagaimana sesembahan-sesembahan orang musyrikin terdahulu yang Allah sebutkan tidak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'." Maka tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Tidak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Tidak bermanfaat sedikit pun sesembahan selain Allah yang mereka sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada sesembahan yang disembah selain Allah, namun sembahan tersebut batil. Ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, namun Tuhan tersebut batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa amma ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan Allah lah sembahan yang hak, dan apa yang mereka sembah selain Allah itulah yang batil. Dan para ulama telah menjelaskan bahwasanya makna la ilaha illallah dimaknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah adalah makna yang keliru dan kurang. Namun itulah yang beredar di tengah masyarakat. Namun itu tidak beredar di kalangan para ulama. Yang beredar di kalangan para ulama dan di kitab-kitab, baik di kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab akidah, makna la ilaha illallah ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Para ulama juga memaknai la ma'budu bihaqqin illa huwa, sebagaimana dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Ibnu Katsir, dan yang lainnya dari kalangan para ahli tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah ialah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini juga yang dikatakan oleh para ulama di negeri ini maupun yang lainnya. Sejak dahulu, baik ulama kalangan ahlu sunnati wal jamaah maupun asy'ariyah, di buku-buku fikih yang dikaji di negeri ini, semisal Safinatun Najah Syekh Al-Hadrami mengatakan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, tidak terwujud kandungan kalimat syahadat la ilaha illallah. Padahal diinginkan dari kalimat syahadat ialah penafian. Apa itu penafian? Peniadaan, pengingkaran terhadap sembahan-sembahan yang ada yang disembah selain Allah, serta menetapkan peribadatan yang benar hanya Allah. Itulah yang diinginkan dari la ilaha illallah. Kalau makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, ternyata Allah sebutkan ada sembahan yang disembah selain Allah, namun batil. Allah sebutkan fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Tidak bermanfaat sedikit pun sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, tidak bermanfaat sedikit pun. Maka jamaah sekalian, karena kandungan kalimat syahadat la ilaha illallah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitab
Yang para nabi, para rasul menyeru kaumnya dengan satu seruan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Rasulullah SAW menyatakan, al-anbiya wa ikhwah da'watuhum wahidah. Para nabi bersaudara dan dakwah mereka satu, yaitu dakwah mereka mengajak manusia agar mengucapkan la ilaha illallah, meyakini kandungannya, merealisasikan konsekuensi dari la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini memerintahkan kepada kaumnya, beribadahlah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Inilah kandungan la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya an-nafyu wal isbat. An-nafyu, penafian, peniadaan, pengingkaran dari segala sesembahan yang diibadahi selain Allah, dan isbat, penetapan dari ibadah yang dibenarkan hanya kepada Allah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak dianggap benar pengucapannya, tidak diterima pengucapannya, hingga dia mengingkari segala sembahan yang disembah selain Allah, dan dia meyakini, menetapkan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Oleh karena itu jamaah, banyak orang-orang yang mengucap la ilaha illallah namun tidak tahu makna dan kandungannya. Dia mengucap la ilaha illallah, bahkan dia jadikan zikir wirid harian sekian puluh kali sehari, ratusan bahkan hingga ribuan kali, namun ternyata dia tetap memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia tetap datang ke dukun, dia tetap melakukan pesugihan, memberikan tumbal, meminta kepada pohon hujan untuk menahan hujan dari hajatan yang ia laksanakan. Maka apa makna la ilaha illallah yang dia ucapkan? Jamaah sekalian, orang-orang kafir terdahulu, Allah ceritakan di Al-Quran, mereka memahami la ilaha illallah. Bahkan Allah sebutkan di Al-Quran di banyak ayat bahwasanya musyrikin Quraisy dahulu mereka mengimani eksistensi Allah sebagai Rabb. Allah Ta'ala berfirman, wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Wa in sa'altahum man yarzuquhum minas sama'i wal ardh. Jika engkau wahai Nabi bertanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan di bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Namun musyrikin sejak dahulu mereka bukan menentang Allah sebagai Tuhan, namun mereka menentang dakwah para nabi dan rasul, yang nabi dan rasul hanya mengajak beribadah kepada Allah semata, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Yang inilah mereka ingkari. Mereka tidak terbiasa dengan hal itu, yaitu hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah. Selama ini mereka beribadah kepada Allah, namun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada makam-makam wali, orang-orang saleh yang dikeramatkan, dan mereka memberikan ibadah kepadanya. Apakah mereka yakini wali dan orang saleh tersebut yang mencipta, yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta? Tidak jamaah. Namun Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita di Al-Qur'an bahwasanya musyrikin Quraisy memberikan ibadah kepada wali-wali tersebut dalam rangka menjalin hubungan mereka kepada Allah semakin dekat dan semakin erat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yad'una min dunillahi walladzina takhadu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang telah menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi selain Allah, mereka mengatakan di surah Az-Zumar ayat ketiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada wali-wali ini, melainkan wali-wali ini agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena kita orang salah, dia orang soleh. Kita jauh dengan Allah, dia dekat. Kita kotor, dia suci. Tidak layak bagi kita untuk bermunajat, berdoa, memberikan ibadah langsung kepada Allah. Tidak pantas, kata mereka. Allah bantah hal ini. Oleh karena itulah Allah turunkan para nabi dan rasul. Sejak rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam,
Namun Allah kabarkan wa makaru makran kubara. Namun mereka melakukan makar yang sangat besar. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada orang-orang soleh yang saat itu Allah wafatkan di tahun yang sama. 5 orang soleh yang mereka jadikan 5 orang soleh tersebut sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, dan mereka syok ketika orang soleh yang selama ini mereka hormati, mereka agungkan, mereka muliakan, Allah wafatkan, dan mereka tidak kuat melihat hal ini, dan mereka mengagungkan kuburannya, beribadah kepada Allah melalui perantaranya, dan mereka mengatakan satu sama lain sebagaimana Allah rekam ucapan mereka dalam Quran di surah Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaquqa wa yaquq wa nasra. Dan mereka mengatakan, janganlah kalian sesekali meninggalkan sembahan kalian, janganlah kalian sekali meninggalkan sembahan kepada Wa, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'uq, kepada Nasr, yaitu nama-nama 5 orang soleh yang kemudian menjadi nama monumen yang diberhalakan. Begitu juga yang terjadi kepada kaum Nabi Hud, itu kaum Ad. Ketika Allah utus Nabi Hud alaihissalam kepada kaum Ad, kaum Nabi Hud berkata, ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang kalian tidak memiliki sembahan yang benar kecuali Dia selainnya. Apa kata kaum Ad? Mereka saling menguatkan satu sama lain, saling mensupport sama lain, satu sama lain untuk tetap kekeh dalam kesyirikan, tidak mengindahkan, tidak memperdulikan dakwah Nabi Hud alaihissalam. Kata mereka, ajitana lina'budallaha wahdah wa nadaru ma kana ya'budu abauna. Wahai Hud, apakah engkau datang kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan yang selama ini disembah oleh nenek moyang kami? Itu juga yang terjadi oleh musyrikin Quraisy, yang mereka terbiasa beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada Allah melalui berhala-berhala. Apakah kayu, batu, pohon, Hubal, Lata, Uzza, ataupun orang soleh yang dikeramatkan, yaitu Lat, Allah, Al-Latta. Maka mereka tatkala mendengar Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, kata mereka, yang mereka maksud ialah Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sembahan-sembahan kita yang banyak ini hanya menjadi satu saja, yaitu Allah semata? Karena mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, harus meninggalkan peribadatan selain Allah dan harus beribadah hanya kepada Allah dengan segala jenis ibadah, dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun ibadahnya harus diberikan kepada Allah. Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya hal ini sangat aneh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka musyrikin Quraisy tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Kata mereka, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita yang selama ini kita berikan pada selain Allah hanya karena penyair yang gila ini? Tudingan dan tuduhan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang penyair dan orang gila. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru ya ahlal Islam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, sekali lagi la ilaha illallah
Bukan sebagaimana dipahami orang-orang. Ketika mereka mengucap la ilaha illallah, mereka tetap datang ke dukun, mereka tetap memberikan pesugihan, memberikan sesaji kepada Dewi Sri, memberikan sesaji kepada jin-jin yang mereka anggap itu sebagai pelindung mereka, pembela mereka. Mereka berikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, Mbah Rekso dan yang lainnya. Tidak, jamaah sekalian, la ilaha illallah kata para ulama memiliki dua kandungan, an-nafyu wal isbat. An-nafyu yaitu penafian, peniadaan, pengingkaran dari peribadatan yang disembah selain Allah dan pelakunya. Dan isbat yaitu penetapan bahwasanya yang kita ibadahi, kita yakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang meyakini ini dalam keadaan mati demikian, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Jamaah sekalian, Abu Jahal, orang kafir Quraisy, pentolannya mengetahui kandungan la ilaha illallah. Ketika kerabat dari Abu Jahal yang tidak lain ialah paman Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib yang sedang sekarat. Abu Thalib yang sedang sekarat dalam sakit menuju kematiannya, didatangi oleh Rasulullah SAW. Saat itu ada Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Rasulullah SAW mentalkin pamannya agar mengucap la ilaha illallah, sekedar ucapan. Namun Abu Jahal menganggap itu bukan sekedar ucapan, itu adalah makna yang besar. Ya, apabila Abu Thalib mengucapkannya, berarti Abu Thalib meyakini peribadatan musyrikin Quraisy dan nenek moyang mereka ini batil. Oleh karena itulah Abu Jahal memprovokasi Abu Thalib untuk tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal membangkitkan semangat fanatisme nenek moyangnya, yaitu nenek moyang Abu Thalib yang tidak beriman, beribadah pada Allah semata, namun beribadah pada Allah juga beribadah pada selain Allah, alias agama kesyirikan. Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu sudah benci, nggak suka dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang beribadah pada Allah namun juga beribadah pada berhala? Maka diulangi talqinnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengannya aku akan membela engkau di akhirat kelak. Ternyata Abu Jahal kembali mentalkin dengan talqin yang buruk, dengan memprovokasi Abu Thalib agar Abu Thalib tidak mengucap la ilaha illallah. Dan akhirnya Abu Thalib tidak mengucap la ilaha illallah, sehingga Rasulullah SAW sabdakan, mata ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib mati di atas agama bapaknya, itu kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Kenapa Abu Jahal ngotot sekali agar Abu Thalib tidak mengucap la ilaha illallah? Karena Abu Jahal tahu kandungan la ilaha illallah, yang seorang mengucap la ilaha illallah harus meninggalkan segala macam peribadatan yang disembah selain Allah, harus mengingkari dan meyakini peribadatan yang benar hanya kepada Allah. Inilah yang Allah sebutkan di Al-Quran, fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang mengingkari, kufur kepada taghut, peribadatan yang disembah selain Allah, dan dia beriman hanya menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat la ilaha illallah yang tidak pernah putus. Dan ternyata saat ini kaum muslimin, mereka tidak lebih pintar dari Abu Jahal. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pagi siang sore, dalam azannya, dalam sholatnya, namun mereka tidak tahu kandungannya. Kalau dahulu musyrikin Quraisy, mereka beribadah pada selain Allah sehingga enggan mengucap la ilaha illallah, karena mereka yakini bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka sembah itu yang akan menjalin hubungan mereka dengan Allah. Haulai syafa'una indallah, kata mereka, inilah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Namun musyrikin saat ini, mereka mengucap la ilaha illallah, mereka memberikan tumbal, sesaji, sedekah laut, sedekah bumi kepada jin-jin,
pada Mbah Wong Rekso, pada Nyi Roro Kidul, kepada dukun-dukun, setan-setan. Tidak lagi dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah. Bahkan di antara mereka sudah terang-terangan, oh ini kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Oh ini ialah memang Dewi Sri yang memudahkan urusan panen kami. Meyakini demikian yang tidak pernah diyakini oleh musyrikin Quraisy. Yang tadi kita sebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man yarzuquhum minas sama'i wal ardh sayaqulunallah. Jika engkau tanya wahai Nabi kepada mereka, kepada musyrikin, siapa wahai musyrikin yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Namun musyrikin saat ini mereka beragama Islam katanya, mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketika panen mereka yakini ini kebaikan Dewi Sri. Ketika banyak rezeki mereka katakan ini dari Nyi Roro Kidul. Mendapatkan keamanan ini karena kebaikan jin penunggu ini, penunggu itu. Iya dan billah. Kemana akal? Kemana iman? Kemana qalbu? Oleh itu jamaah, kita harus segera merealisasikan kandungan la ilaha illallah ini yang sudah pudar. Harus kita ketahui kandungannya. Dengan kita nyatakan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam kesempatan yang sedikit ini, khutbah ini sebenarnya pembahasan yang lapang, pembahasan yang luas. Namun karena dalam forum khutbah Jumat yang tidak boleh atau lazimnya hanya sekitar 20-20 menit saja, maka jamaah sekalian harus meyakini tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Inilah keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan keyakinan orang-orang ulama Asy'ariyah yang ada di kitab-kitab. Walaupun pemahaman la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah itu yang beredar di masyarakat, namun yang beredar di kalangan para ulama dan kitab-kitab ialah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stawu. Alat komunikasi mohon di silent atau di nonaktifkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.